Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 7 Maret 2025 dengan judul Apakah Cawan Anda Telah Dibetulkan? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Kembali kami datang terus memanggil nama Tuhan, karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Mazmur 16 ayat yang kelima. Pialaku penuh melimpah. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam bukunya The God Who Called the Man, Allah yang dapat menjadi manusia, HMS Richards menceritakan tentang kunjungan seorang pendeta jenderal dari pasukan Uskup Taylor Smith ke rumah sakit militer selama Perang Dunia Pertama. Dia melihat dua pria terluka duduk di dekat sebuah meja yang di atasnya ada mangkuk terbalik. Dia bertanya kepada orang-orang itu, "Apakah kalian tahu apa yang ada di bawah mangkuk itu?" Mereka menjawab, "Tidak." "Kegelapan dan kesia-siaan," jawab pendeta itu. Dengan cepat dia membalikkan cawan itu menghadap ke atas. Sekarang katanya kepada kedua pria yang penasaran itu, "Cawan ini sudah penuh dengan terang dan siap untuk menampung bubur, sup atau apapun yang Anda inginkan. Ini adalah cawan yang telah dibetulkan." Sungguh konsep yang luar biasa. Tuhan telah memberikan kita cawan kehidupan atau mangkuk, tetapi adalah pilihan kita untuk membalikannya ke bawah sehingga di dalamnya menjadi gelap dan murung dan akhirnya tidak berguna, atau membalikannya menghadap ke atas dan mengisinya hingga itu meluap dengan rahmat-Nya dan kemudian membagikan kepada orang lain. Tetapi ingat, mungkin ada saatnya kita diminta untuk menengguk cawan kesedihan daripada membalikan atau memperdebatkan apa yang bisa menjadi satu pelajaran rohani bagi kita. Kita dapat mengubah cawan kesedihan kita menjadi hidangan penutup yang menenangkan. Mazmur 16 ayat yang kelima sangat membantu saya ketika saya mulai mengasihani diri sendiri oleh karena keadaan. Jika Tuhan telah menempatkan saya dalam situasi tertentu, maka saya menentangnya ketika saya mulai mengeluh. Bangsa Israel di padang gurun mengeluh kepada Musa, padahal sebenarnya mereka sedang mengeluh tentang Tuhan. Akhirnya Tuhan bertanya kepada Musa, "Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku?" Bilangan 14 ayat yang ke-27. Merlin Cordes, yang terkenal dalam pelayanan pujian, menulis sesuatu yang selalu membuat saya kembali ke jalur yang benar. Titik balik tidak akan terjadi sampai kita mulai memuji Tuhan atas situasi kita. Gantinya berseru agar Dia mengambil semuanya. Beberapa tahun yang lalu, saya menghadapi operasi untuk mengangkat karsinoma sel squamosa dari wajah saya. Saya membayangkan cawan kehidupan saya dibalik sehingga ada ruang untuk menerima apa yang Tuhan sediakan bagi saya.
dan Dia mengisinya, ketenangan datang. Apakah cawan kehidupan Anda terbalik ke bawah, penuh dengan kegelapan dan kesia-siaan? Jika demikian, balikan dan biarkan Tuhan mengisinya dengan cahaya kegunaannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.